Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya. Kemudian salawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya telah menyebarkan Islam hingga dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Sungguh unik si daun talas, disiram air tidaklah basah. Perkenalkan, nama saya adalah Pras yang menjadi host hingga kita berbuka puasa. Oke, baik, untuk mengoptimalkan waktu, marilah kita mulai majelis Ramadan jelang berbuka puasa dengan tema yang ini kan? Pemahaman rezeki dan ajal yang disampaikan oleh Ustadz Amin pada hari ini. Dengan membaca basmalah bersama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Amin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana hari ini kita berkumpul di Masjid Saifullah, pedangnya Allah, luar biasa namanya. Semoga kita yang hadir hari ini menjadi amal kita kelak di akhirat menjadi amal terbaik. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang terbaik, manusia yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Yang mana lisannya adalah kebaikan, perbuatannya adalah lisan. Perbuatannya adalah petunjuk bagi kita. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin sharing sedikit terkait pemahaman rezeki dan ajal. Jadi pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan keimanan, yang mana ini adalah pembahasan cabang dari qada wal qadar. Jadi insya Allah sebagian dari kita mungkin sudah pernah mendengarkan pembahasan rezeki dan ajal. Jika salah memahami pemahaman terkait rezeki dan ajal, maka perbuatannya bisa dipastikan juga salah. Sebenarnya banyak ya cabang-cabang dari qada dan qadar, termasuk dalam memahami jodoh, tawakal, dan sebagainya. Insyaallah kali ini kita akan sedikit membahas terkait rezeki dan ajal. Nah, kita tahu bahwa rezeki dalam hal ini adalah bukan hanya berupa harta, yaitu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesehatan, harta, nyawa, atau orang-orang baik yang hari ini kita hadir bersama kita. Itu termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan. Namun fokus pembahasan kita hari ini memang rezeki adalah
yang biasa orang identikan dengan harta, kekayaan, gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang sudah siap mati? Kira-kira dari teman-teman atau dari host MC sudah siap belum, Bang? Kalau ditanya misalnya, sudah siap belum? Insya Allah. Kalau sudah siap kita kubur dia. Sudah siap. Berarti sudah siap ketemu Nungkar dan Nangkir. Kalau sudah siap, misalnya siapa dari kita misalnya yakin besok saya masih hidup misalnya. Apakah ada? Kita masih punya keyakinan besok saya pasti masih hidup misalnya. Santai aja. Kebanyakan orang memiliki pemahaman-pemahaman ini. Salah satunya misalnya, kenapa sih orang misalnya masih santai-santai hari ini, tidak banyak melakukan amal perbuatan baik ya? Karena dia menganggap besok masih ada, hari besok itu masih ada. Hari besok mungkin masih ada, tetapi kita belum tentu hidup di hari besok. Hari besok mungkin ada, hari Ahad, hari Minggu. Tetapi belum tentu kita hidup di hari Minggu besok. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa pasti mati. Baik itu yang bernyawa itu binatang maupun manusia. Bisa jadi pemateri yang belakangan gitu ya, teman-teman duluan. Atau sebaliknya, teman-teman duluan misalnya, saya belakangan gitu ya. Nah, janganlah ngomongkan mati. Kita ngomongkan rezeki ya, atau harta. Ini saya yakin pasti di antara kita tidak ada yang mau miskin, betul lah. Semua pasti orang di dunia ini kalau ditanya hari ini mau tidak kaya, pasti mau jawabannya. Siapa sih yang tidak mau harta hari ini? Cuman pertanyaannya, siapa yang yakin besok itu menjadi orang kaya? Atau kebalikannya, ada enggak jaminan besok kita itu menjadi orang miskin misalnya? Ada enggak jaminan? Oh, sudah ditulis di tangan saya nih menjadi orang kaya misalnya. Apakah ada misalnya di tangan kita nih sudah tergariskan? Biasanya orang baca kan di tangan nih. Letaknya nih kayaknya susah nih. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita besok menjadi kaya atau menjadi orang miskin. Tidak ada jaminan. Atau misalnya siapa yang besok yakin dapat rezeki, maksudnya berupa harta misalnya. Atau janganlah rezeki harta. Siapa yang menjamin besok itu punya bahan bukaan? Oh, datang aja ke masjid misalnya. Apakah ada orang yang bisa menjamin seperti itu? Coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Mereka tidak ada jaminan untuk berbuka ataupun bersahur misalnya. Nah, penting ini dua hal pembahasan yang saya ambil terkait rezeki dan azal ini. Kenapa? Ini untuk membentuk pemahaman kita. Pemahaman inilah yang nanti menentukan langkah atau amal perbuatan kita. Contoh, kalau orang punya pemahaman salah, maka perbuatannya bisa dikatakan pasti salah. Begitu juga sebaliknya. Kalau pemahamannya benar, kemungkinan perbuatannya itu benar. Jangan misalnya saya sering mengambil pembahasan seperti ini. Misal kalau kita punya pemahaman terhadap seseorang yang orang itu kita sayangi misalnya, kita sukai, apa perbuatan kita? Kalau kita ketemu dengan orang yang kita sukai, senyum misalnya, lewat dari jauh pun lihat bajunya saja kita udah senyum misalnya. Itu pemahaman. Dan itu tertuang dengan perbuatan kita. Tidak mungkin orang yang kita sukai kita tampar atau kita datang depan wajahnya lalu kita
tempeleng misalnya. Itu tidak mungkin. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau pemahaman kita terkait orang yang tidak kita sukai, gimana sikap kita? Apa reaksi kita? Tentu kita buang muka atau masam muka. Itu pemahaman. Nah, pentingnya pemahaman, ini ada terkait pemahaman. Pemahaman menentukan perilaku atau perbuatan seseorang. Aslukul insani marbutun mafahim. Apa kata perilaku al-insan, manusia itu marbutun, terikat dengan pemahamannya, mafahim, terikat dengan pemahamannya. Wa idza aradna taghriru sulukun al-insani falbudda an taghyara mafahim. Jika kita ingin mengubah perilaku manusia, maka kita harus mengubah pemahamannya. Jadi tidak bisa kita merubah seseorang itu dengan kekerasan. Kita paksa misalnya. Kalau pemahamannya masih seperti itu, tidak akan berubah tingkah lakunya. Contoh misalnya, ini kan banyak anak asrama. Kalau ada orang, warga yang pemahamannya, misalnya buang sampah sembarangan, apa yang kita rubah? Pemahamannya atau tingkah lakunya? Kalau kita paksa nih, tapi pemahamannya seperti itu, ya udahlah buang sampah sembarangan, pasti besok bisa dipastikan dia akan buang sampah sembarangan lagi. Yang harus kita lakukan adalah mengubah pemahamannya bahwa buang sampah sembarangan itu tidak boleh, tidak baik. Nah, begitu juga terkait pemahaman rezeki dan azal. Kalau kita salah memahami terkait rezeki dan azal tadi, maka bisa dikatakan, bisa dipastikan perbuatan atau amal kita terkait rezeki, mencari rezeki, menentukan rezeki bisa salah. Contohnya apa? Korupsi. Korupsi itu mencari rezeki untuk mendapatkan harta. Kenapa orang mau korupsi misalnya? Udahlah, nanti saya infakkan ke masjid atau saya pergi ke haji, beres. Urusannya beres. Tidak semudah hidup, tidak semudah itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena pemahamannya salah dalam memahami mencari rezeki. Kalau dia paham bahwa melakukannya itu adalah dosa besar, maka bisa dipastikan dia tidak mau mengambil harta haram. Itu nanti kita bahas. Oke. Jadi, keliru dalam memahami akan menimbulkan perilaku atau penyikapan yang tidak benar tentang rezeki dan azal. Ya. Oke. Sekarang kita membahas terkait rezeki dulu sebelum azal. Apa asbab atau penyebab kita mendapat rezeki? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mau dapat rezeki atau harta, kita harus ngapain? Kerja. Terus apa lagi? Nyopet bisa nggak nyopet? Bisa, dapat harta juga. Korupsi juga bisa dapat. Nabung, waris, bisa nggak? Deposit. Ada orang tua kita meninggal, hartanya banyak. Dapat waris nggak kita? Dapat harta. Apalagi? Pakai Zeus. Nah, ternyata nanti kita bahas apa sih asbab ini, sebab datangnya rezeki gitu ya. Di sini kan banyak ya, ada jadi pelaut, kantoran, guru gitu ya, ada jualan dan sebagainya, tukang becak, sebagainya. Kalau itu tadi rezeki, kalau kematian, apa penyebab seseorang itu meninggal atau mati? Apa misalnya? Bunuh diri. Apa lagi? Kecelakaan.
Bisa enggak dia tenggelam? Bisa. Atau misalnya tiba-tiba pingsan main bola, meninggal misalnya. Atau sakit. Itu asbab. Ternyata asbab di dalam hal ini bukan seperti ini. Oke. Ada yang namanya asbab, ada yang namanya al-hal. Apa itu al-asbab? Apa itu al-hal? Nah, di sini yang harus kita benar-benar pahami. Ternyata al-asbab itu ini agak kabur ya. Kita bahas dulu tentang rezeki. Muhammad Ismail dalam kitab Fiqhul Islam menyatakan bahwa yang namanya rezeki tidak identik dengan hak milik, sebab rezeki adalah pemberian. Rezeki adalah pemberian sesuai dengan lafaznya dalam bahasa Arab, yaitu rozak, yang artinya atau pemberian. Kalau rezeki itu bermakna sebagai pemberian, lalu siapa yang mengasih atau siapa yang memberi kita rezeki? Tentu bagi seorang muslim, kita paham bahwa yang memberi atau al-asbabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sebab datangnya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bekerja, usaha dan sebagainya adalah wasilah datangnya rezeki. Jadi beda antara wasilah dan al-asbab. Al-asbabnya adalah apa? Allah. Yaitu si pemberi. Siapa pemberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita yang kita lakukan itu adalah al-hal, wasilah datangnya rezeki. Contoh misalnya kita bekerja, itu al-hal atau al-asbab. Al-hal, usaha yang kita lakukan supaya datang rezeki. Bisa enggak datang rezeki kalau kita tidur saja? Tidak bisa. Atau misalnya kita mau mancing. Mancing di kemungkinan yang ada ikan di mana? Di sungai, di laut. Bisa enggak kalau kita mancing di genangan jalan misalnya? Bisa enggak? Jadi ada al-hal, ada al-asbab. Nah, jadi bisa terbaca ya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezekimu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Nah, ini jadi jelas Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberi rezekimu. Jadi dalam hal ini, baik sedikit maupun banyak, harta yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Jadi al-asbab dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang bekerja, orang melakukan usaha apapun untuk mendatangkan rezeki itu adalah al-hal, wasilah datangnya rezeki. Jadi jangan terbalik. Dalam hal ini nanti ada ketentuan-ketentuan. Nanti ini terkait dengan keterikatan kita dengan hukum syariat Islam. Oke. Jadi rezeki dalam hal ini ada al-asbab dan al-hal. Al-asbab itu berasal atau pemberian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memahami al-asbab ini bukan datangnya dari Allah atas usaha kita misalnya. Oh, ini rezeki ini karena semata-mata usaha kita, itu salah itu. Kalau benar orang dapat harta itu berdasarkan usaha mereka, kalau berdasarkan usaha mereka nih, pasti antara misalnya ada orang usaha nih, satu usaha gorengan, satunya usaha gorengan juga, sebelahan. Gorengannya sama, ukurannya sama misalnya, cara gorengnya juga sama, apakah hasilnya sama? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hak Allah.
Allah mau memberikan kita rezeki banyak ataupun sedikit, itu hak Allah. Kita tidak boleh protes. Oh, lo siapa? Kok ngatur-ngatur misalnya? Kenapa? Karena ini Allah yang maha tahu. Jadi Allah lah yang menentukan jumlah atau rezeki ini. Misalnya ada orang kaya. Kenapa sih dia kaya? Padahal dia jarang sholat misalnya. Kok saya yang sering sholat ini gini-gini aja misalnya, tidak dapat harta. Itu haknya Allah. Terlepas dari dia sholat, hendaknya itu urusan beda. Masalah beda lagi itu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah benar-benar kodoknya Allah. Namanya kodok, ketetapan Allah, itu tidak Allah hisab. Jadi di akhirat itu, jumlah harta kita, itu tidak Allah hisab. Kita menjadi miskin, kita menjadi jumlah harta kita banyak, orang kaya misalnya. Tidak Allah hisab. Lantas di mana letak hisabnya? Di sini. Di urusan kedua ini. Inilah al-hal, wasilah datangnya rezeki. Orang untuk mendapatkan rezeki atau wasilahnya atau usahanya, ada usaha dengan judi, slot. Tidak? Bisa. Bisa tidak main togel? Bisa. Bisa tidak korupsi? Bisa. Tapi bisa tidak kerja? Di kantoran misalnya. Bisa tidak kalau misalnya jadi petani? Bisa. Bisa mendatangkan harta. Jangan salah loh. Petani di Jepang, kaya-kaya. Atau misalnya kita jualan gorengan misalnya. Bisa tidak dapat rezeki? Bisa. Itu adalah wasilah al-hal. Disinilah nanti letaknya menentukan seseorang itu melakukan melanggar hukum syariat Islam atau tidak. Nah, usaha atau amal. Bisa jadi nanti dia mendapatkan rezekinya itu berupa menempuh jalan halal, bisa juga yang haram. Nah, inilah yang dihisab oleh Allah. Selama perbuatan kita atau amal kita mencari rezeki, kalau melanggar hukum syariat Islam, maka dia dihisab. Maksudnya dapat dosa. Contoh misalnya dia jualan, tetapi curang timbangan atau misalnya sudah busuk, maka di sini letaknya. Atau misalnya dia bekerja, tidak bekerja misalnya, ya udahlah, pemahaman kan ada orang rezeki datangnya dari Allah. Allah sudah menetapkan berdasarkan ayat tadi kan Allah sudah memberi. Ya udahlah, saya tiduran saja, dihisab. Kenapa? Allah itu tidak tanya jumlah harta kita, tetapi apa yang kita lakukan di dunia ini. Apakah kita diam saja? Apakah kita bekerja melanggar syariat Islam? Apakah kita sesuai dengan syariat Islam? Tentu sebagai seorang muslim kita terikat dengan syariat Islam. Semua aktivitas kita yang mencari rezeki ini yang terikat dengan syariat Islam, maksudnya tidak melanggar syariat Islam, tentu mendapatkan pahala. Jadi luar biasa. Inilah nanti pemahaman salah orang dalam memahami ini, wasilah ini. Kenapa? Karena ada orang mencuri, korupsi, banyak harta orang korupsi itu banyak hartanya, harta ya, maksudnya hartanya. Tetapi dosanya juga banyak. Oke, keberadaan kita adalah sebagai hamba Allah, alias makhluk yang punya keterikatan kuat dengan Sang Khalik atau pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang sudah dewasa atau akil balik, kita diwajibkan bekerja. Maka kita nggak bisa hanya berdiam diri, berpangku tangan, berharap ada yang rezeki datang. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin mencari rezeki. Ingat ya, semaksimal mencari rezeki. Seluruh amal perbuatan kita bakal kita pertanggungjawabkan
maka diamnya kita kalau nanti kita sudah jadi kepala rumah tangga, nggak ngasih nafkah buat keluarga gara-gara kita punya pemahaman diam saja pasti dapat rezeki, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini, dalam usaha ini kita bisa menggunakan akal kita. Apa saja yang bisa kita lakukan, kemungkinan besar dapat rezeki. Ingat ya, kemungkinan besar dapat rezeki. Contoh, ya udahlah rezeki datangnya dari Allah. Saya mau mancing. Mancingnya tapi di genangan aspal misalnya. Saya enggak. Secara akal manusia itu tidak bisa. Jadi usaha yang kita lakukan tidak maksimal. Seharusnya yang kita lakukan kalau mau dapat ikan gimana? Siapkan pancingnya, siapkan umpan terbaiknya. Kita datang ke kemungkinan ada ikan. Di mana? Di laut, di sungai, di danau. Nah, seperti itu. Itu baru amal perbuatan yang bisa kita lakukan. Tetapi hasilnya, itu kembali lagi. Hasilnya adalah al-asbab. Berapa banyak kita dapat ikan itu al-asbab. Tergantung Allah yang memberikan. Kita sudah melakukan maksimal. Menyiapkan pancing terbaik. Menyiapkan umpan terbaik. Menyiapkan semuanya terbaik. Tetapi hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi usaha inilah yang nanti Allah minta pertanggungjawabkan. Bukan berapa banyak kita dapat ikan. Tidak. Tetapi apa yang antum lakukan? Ternyata datang ke laut hanya tidur misalnya. Tidur. Pulang lagi ke rumah, bilang ke istri, saya tidak dapat ikan misalnya. Ya wajar karena tidur. Nah, jadi kita datang, sekarang kita membahas kematian. Kalau tadi rezeki, sekarang membahas kematian. Oke. Lahirnya di dunia ini atau matinya kita di dunia ini, apakah kemauan kita? Ya Allah, saya request tanggal 29 Februari 1992 misalnya. Bisa enggak kita request? Tidak bisa. Atau tanggal cantik misalnya. Tanggal berapa? Tidak bisa. Atau matinya. Ya Allah, saya mau mati di bulan Ramadan misalnya. Besok misalnya. Tommy, saya enggak bisa kita hanya bisa doa. Maksudnya kita tidak bisa pesan kepada Allah. Ya Allah, ajukan proposal misalnya. Tidak bisa. Bukan kemauan kita. Atau misalnya tiba-tiba kecelakaan. Ada enggak kira-kira orang misalnya naik pesawat, dah tahu pesawatnya itu pasti kecelakaan. Mau naik pesawat misalnya, ada enggak? Artinya bukan kemauan kita, bukan kemauan manusia. Dia terjadinya kecelakaan di situ, berada di dalam gerbong ataupun di dalam pesawat itu bukan kemauan dia. Lantas, kalau ada orang bunuh diri atau minum minum obat-obatan ya, narkoba, apakah kemauan manusia? Atau memang benar-benar bukan kemauan dia? Tiba-tiba kena gantung misalnya. Tergantung sendiri, bangun tidur, tiba-tiba langsung tergantung. Kan tidak seperti itu. Artinya ini kemauan, ada yang berupa tidak kemauan kita, ada berupa kemauan kita. Oke, sekarang kita membahas terkait azan. Quran surah Ali Imran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi, kalau kita baca ayat ini, lalu kita artikan begitu saja, tanpa memahami benar-benar ayat ini, seolah-olah azal itu kan sudah Allah tentukan. Kapan waktunya juga sudah Allah tentukan. Ya udah, santai aja. Betul nggak? Seolah-olah ya.
Seolah-olah kalau kita salah memahami ayat ini, bahaya ini. Ya. Sesuatu yang bernyawa, yaitu kita, tidak akan mati selain izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi kalau belum waktunya, tidak akan mati kita. Oke, sekarang misalnya pulang dari sini, ya udahlah. Tadi saya dengar kalau tanpa izin Allah tidak mungkin mati. Waktunya juga sudah Allah tentukan. Saya tidak pakai helm, naik motor laju-laju, ugal-ugalan misalnya, belok kiri, belok kanan misalnya. Kira-kira kemungkinannya bisa mati tidak? Bisa kecelakaan. Itu sudah pasti, kemungkinan besar. Artinya bahaya ini kalau salah memahami terkait azal. Ya. Oke. Quran surah An-Nisa 78. Jam? Masih 20 menit lagi. Oh, sip. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh, kukuh. Oh, jadi kita bukan satu sisi tadi sudah ditentukan waktunya, tanpa seizin Allah itu kita tidak akan mati. Kita mau sembunyi pun pasti mati. Ya udahlah, tenang aja. Motor ugal-ugalan misalnya. Kita diam pun pasti mati misalnya. Nah, bagaimana seharusnya kita memahami terkait kematian? Nih, mana yang benar? Fakta perbuatan manusia. Kita membahas fakta perbuatan manusia. Ada yang menguasai kita, ada yang bisa kita kuasai. Maksudnya apa? Ada perbuatan yang bisa yang kita kuasai, ada yang menguasai kita atau di luar kekuasaan kita. Ingat ya, ada yang bisa kita kuasai, ada yang tidak bisa kita kuasai. Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah, maksudnya apa? Nah, area yang perbuatan yang bisa kita kuasai adalah area yang bisa kita pikirkan. Contoh, tadi kalau supaya tidak meninggal, kita pakai helm. Motornya itu jalurnya benar. Pakai motor jalur kiri atau kanan? Kiri ya. Berarti kalau misalnya ayat ini dua jalur, berarti jalur sini ya, jalur kiri kan? Nah, itu bisa kita pikirkan. Artinya bisa kita pikirkan nih. Kemungkinan kalau enggak tabrakan, pakai apa lagi? Gasnya 150 misalnya. Itu kan bisa kita pikirkan. Atur gas kan bisa kita pikirkan kan? Laju ndaknya kita itu bisa kita kuasai. Terus apa lagi? Kalau mau belok kiri, sen, gunakan sen. Dan sebagainya. Itu area yang bisa kita kuasai. Artinya kita bisa menguasai itu. Bisa kita pikirkan. Tapi nanti ada sesuatu perbuatan yang di luar kekuasaan kita. Atau menguasai kita. Nah, perbuatan yang di luar kekuasaan kita itu terikat dengan nizamul wujud dan di luar nizamul wujud. Contohnya apa? Perbuatan atau terikat dengan nizamul wujud ini adalah Allah yang mengaturnya. Contohnya kita tidak bisa terbang. Kita hadirnya di dunia ini bukan ketentuan kita. Lalu rambut kita misalnya terbatas. Walaupun tidak bisa kita hitung. Terbatas. Kulit kita hitam. Kulit kita coklat. Dan sebagainya. Bisa tidak kita milih? Bisa tidak kita terbang tanpa alat bantu? Artinya ini kita hidup di area yang mana Allah sudah berikan aturan tetap. Kita tidak bisa melanggar ini. Nah ini. Yang di luar nizamul wujud adalah perbuatan yang mana menimpa kita maupun perbuatan yang nanti melibatkan kita atau menimpa kita. Contohnya gini. Kita mau berburu. Berburu nih. Nembak burung. Tiba-tiba
orang di sana kita tidak lihat, tidak kelihatan. Lalu kita nembak, ternyata ada orang di atas pohon lagi manjat misalnya. Kita tembak, kena dia, meninggal. Meninggal. Artinya itu area yang tidak bisa kita kuasai. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dia. Beda halnya misalnya memang kita tinting, beda. Tapi dalam hal ini kejadian yang menimpa dia, yang tadi yang mati itu di luar kekuasaan. Atau kemarin pernah beberapa waktu yang lalu ada berita pistol polisi itu tertembak, maksudnya meletus, lalu kena pengendara motor, meninggal. Itu kejadian di luar kekuasaannya. Atau misalnya kita naik tangga, kita kan tidak tahu bahwa tangga itu mungkin bisa jatuh. Kita naik, tiba-tiba jatuh, kena ke orang itu meninggal misalnya. Nah, itu kejadian yang tidak bisa kita hindari. Nah, area ini, kita bahas yang ini dulu. Nah, area inilah yang dinamakan ketetapan Allah. Ini semua ketetapan Allah dan tidak dihisap oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak sengaja tadi. Di luar prediksi kita. Nah, di luar kekuasaan kita. Ini kejadian-kejadian yang mana di luar kekuasaan kita. Atau di luar kejadian yang menguasai manusia. Contoh misalnya tiba-tiba atap ini jatuh. Mati semua. Ini di luar kekuasaan kita kan? Artinya meninggalnya kita ini tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya misalnya kita ambil tali, kita gantung badan kita misalnya, leher kita di sini, itu kan bisa kita pikirkan, berarti tidak masuk nih, tidak masuk ke ranah ini. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Area yang kita kuasai ini. Katanya kan nyawa kita berada di tangan Allah. Waktunya sudah ditetapkan, kapannya, di mana itu sudah Allah tetapkan. Kalau misalnya kita minum baygon. Misalnya nih, kita minum baygon. Kira-kira area yang bisa kita kuasai atau tidak kita kuasai? Apa sih baygon itu? Racun. Kalau kita minum gimana? Mati. Kalau banyak. Betul mati. Atau ragu. Kalau ragu coba nanti. Pasti ya, kemungkinannya mati. Bisa meninggal. Artinya ini adalah sesuatu yang nanti kita lakukan ya, melanggar syariat Islam atau tidak. Kalau dia melanggar syariat Islam, maka dia disiksa. Kalau sesuai syariat Islam, dia mendapat pahala. Contohnya apa? Contohnya dia minum minum baygon. Ada di kampung saya itu dia minum Fiksal. Masuk rumah sakit beberapa hari, 3 hari meninggal. Puasa 2 Ramadan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah saya, meninggal pas Covid. Itu heboh. Artinya ini dia akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia minum sesuatu yang diharamkan, yang mengantarkan kemudaratan, membahayakan nyawa. Atau misalnya antum tadi berkendaraan motor, ugal-ugalan. Kemungkinannya meninggal enggak kalau kecelakaan tuh? Kemungkinan kecelakaan enggak? Kemungkinan. Maka perbuatan antum tadi yang tidak pakai helm, sengaja ugal-ugalan, berarti antum dihisap oleh Allah. Beda halnya antum kalau sudah hati-hati, jalan baik-baik gitu ya, tapi ditabrak orang. Artinya di luar kekuasaan kita, maka itu tidak dihisap oleh Allah. Ini adalah pembahasan terkait qada dan qadar, ketetapan Allah. Memang meninggalnya kita itu sudah ketetapan Allah, tetapi untuk sampai azal itu adalah ada namanya proses yang mana itu diminta pertanggungjawaban.
Contoh, banyak orang-orang Jepang itu mengakhiri hidupnya itu dengan gantung diri. Pergi ke hutan, ambil tali, lalu gantung diri. Gantung dirinya itu kan bisa kita pikirkan. Kemungkinannya bisa meninggal. Maka perbuatan itu bisa kita kategorikan di dalam area yang dikuasai. Karena melanggar syariat Islam pasti disiksa oleh Allah. Seperti itu. Kenapa? Karena perbuatan bunuh diri adalah perbuatan dosa besar. Jadi, bagaimana sikap kita terkait azal dan rezeki? Maka kesimpulannya adalah berfokus pada area yang kita kuasai dan menerima ridho atas qodoknya Allah. Maksudnya apa? Semua perbuatan kita harus terikat dengan syariat Islam. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tadi. Kalaupun ada hal atau yang menimpa kita, baik itu kita senangi ataupun tidak kita senangi, itu adalah qodoknya Allah dan kita harus ridho. Contohnya apa? Gempa bumi, angin puting beliung misalnya, menimpa kita, keluarga kita hilang, meninggal misalnya, maka kita harus ridho. Atau misalnya hal-hal yang menimpa kita yang kita anggap menyenangkan, misalnya kita gali sumur, tiba-tiba dapat harta karun misalnya, kita senang kan? Kita harus paham bahwa itu kodoknya Allah, ketetapan Allah, dan kita harus ridho terhadap kodoknya Allah. Yang jelas, perbuatan kita harus terikat dengan syariat Islam. Area yang kita kuasai tadi, baik itu di mencari rezeki maupun terkait azal. Terkait rezeki, kita harus terikat dengan syariat Islam. Terkait ajal juga sama. Begitu ya. Jadi perbuatan atau amal yang kita lakukan di dunia ini harus terikat dengan hukum syariat Islam. Nah, jadi mencari rezeki, contoh nih. Nah, ini ada orang Indonesia, saya sengaja cari. Ternyata benar ada orang Indonesia yang mancing di genangan. Secara akal kita, ada enggak ikan di sini? Ada. Kalaupun dia dapat rezeki, ya, kemungkinan tidak banyak gitu. Nah, ini nih, ini orang sana nih, orang Konoha. Juga dapat rezeki mereka. Ini yang ketahuan, yang tidak ketahuan kan banyak. Ini dapat rezeki juga mereka, tetapi al-halnya salah. Nah, ada misalnya kalau mohon maaf kalau ada orang tuanya petani. Kebetulan ibu saya juga petani, misalnya. Petani juga, dapat rezeki juga. Tetapi al-halnya betul. Halal. Nanam. Ternyata dia ngambil padi orang. Nah, ini salah juga ya. Ini harus padi sendiri nih. Kalau mau dapat, maksudnya dalam proses mencari rezeki, itu haruslah terikat dengan syariat Islam. Kalau mau berkah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada. Jam berapa? Kurang 5. Pas lah ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas materinya yang membuka lembaran baru untuk pikiran kita dan semoga menambah wawasan. Terlebih penting lagi untuk kita amalkan karena kita sudah tahu ilmunya sekarang. Oke, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, saya kasihkan sengaja saya bikin pantun Ustaz tadi, jadi biar agak mencairkan suasana. Sudah. Sungguh anggun akhwat berkerudung apabila tertutup sempurna auratnya. Nah, apabila ada jamaah yang masih mengganjal atau bingung, silahkan angkat tangan untuk bertanya. Oke, silahkan. Ada yang terutama tentang rezeki dan azan, silahkan. Berapa pertanyaan kira-kira? Belakang. Bebas lah. Ada Buat yang di dulu belakang, lah. oke, silahkan. 2 lah kali. Jadi. 2 pertanyaan bisa. Sampai enggak? Enggak sampai kayaknya. Maju aja. Maju aja sini. Karena mic-nya enggak sampai.
Mungkin langsung aja pertanyaan dari saya Pak Ustadz, mengenai rezeki kan. Kita kan dari apa yang telah Ustadz jelasin itu jelas apa yang bisa dan apa yang tidak bisa. Cuman muncul suatu pertanyaan di mana kalau misalkan anggaplah saya sebagai anak yang belum balik, anggaplah saya seorang anak yang belum balik, dan saya menerima rezeki atau uang jajan dari ayah saya, yang dimana ayah saya ketahui dia melakukan tindakan atau hal-halnya itu tidak halal gitu, atau tidak melakukan syariat Islam. Nah itu kita sebagai anak yang belum balik tadi, yang dimana kita juga belum bisa berusaha untuk mencari nafkah sendiri, itu sikapnya gimana? Apakah kita juga bisa atas pemberian yang diberikan orang tua melalui hasil yang haram tadi, atau ada pengecualian? Sini pengen minta sedikit penjelasan. Namanya siapa? Nah, saya Dendi Jaya. Dendi. Oke, Masya Allah, Pak Dendi luar biasa. Saya rasa saya tidak perlu ulang karena cukup jelas Ustaz ya. Mau langsung dijawab silakan Ustaz. Jawab dulu ya. Aku lupa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa. Ini sering ditanyakan. Kebetulan saya pernah dapat cerita, tetapi ini ahwat. Bapaknya ini, bapaknya seorang penjudi. Bapaknya penjudi. Sebagai seorang anak, dia kan tanggungan dari orang tuanya. Nah, bagaimana sikap si anak? Lalu apakah tadi pertanyaannya juga dihisap, ikut dihisap gitu? Kalau pertanyaan turunannya itu, apakah harta yang kita makan itu halal gitu ya? Kan begitu. Nah, jadi rezeki itu kan datangnya dari Allah. Kewajiban ayahnya, kewajiban orang tuanya adalah mencari rezeki. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, terlepas nanti ayahnya itu perbuatannya, al-halnya ini menyalahi syariat Islam, maupun sesuai dengan syariat Islam, itu adalah rezeki bagi ayahnya. Yang mana nanti diberikan kepada keluarganya. Dalam hal ini terputus. Artinya amalnya tadi, amal si ayahnya tidak diturunkan kepada keluarganya. Yang berdosa dalam hal ini adalah tetap ayahnya. Karena apa? Karena dia tidak sesuai syariat Islam. Kembali, itu tetap rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Dan itu boleh dimakan atau diambil. Anaknya itu boleh ngambil, istrinya tetap ngambil. Misalnya, kalau anaknya itu mengetahui perbuatan ayahnya itu tidak sesuai syariat Islam dalam hal mencari rezeki, misalnya judi slot misalnya, atau apapun itu, maka kalau dia posisinya sudah baligh dan itu laki-laki, boleh menasehati orang tuanya. Nah, dalam hal ini bahkan hukumannya wajib menasehati. Cukup menasehati ya, bukan memaksa segala macam. Terlepas nanti orang tuanya sadar atau tidak, begitu. Jadi tenang saja, aman. Nah, bagaimana kalau misalnya kedua orang tuanya memberikan rezeki berupa benda yang haram? Itu beda lagi. Contohnya dia membawa miras misalnya, arak. Apa arak bahasa Indonesianya? Khamar. Dihidangkan. Kita tahu itu khamar. Maka itu haram kita minum. Beda halnya misalnya dia membawa kue bingke misalnya. Dia boleh kita makan selama benda itu halal. Artinya tidak menyalahi hukum syariat Islam. Jadi tenang saja. Yang wajib kita lakukan kalau kita sudah baligh adalah pertama, kita menasehati kedua orang tua kita. Kalau dalam hal ini bapak, berarti kita nasihati bapak. Yang terlebih lagi kalau sudah baligh, maka kita berupaya untuk mencari rezeki. Laki-laki ya, beda dengan
perempuan. Nah, begitu. Jadi insya Allah aman. Jadi tidak nular. Misalnya bapak kita melakukan kejahatan, mencuri misalnya, maka kita tidak menanggung dosanya. Yang menanggung dosanya dalam hal ini adalah si bapak. Kenapa? Karena dia wajib mencari rezeki halal untuk keluarganya. Kenapa? Karena dia wajib mencari rezeki. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya, jazakallah khair, dan untuk penanya juga sudah jelas ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan angkat tangan. Silakan ke sini, Pak. Sekaligus perkenalkan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik. Jadi gini, terkait ada ya. Kemarin sempat viral itu tentara aktif Amerika. Apa? Tentara aktif Amerika Serikat, namanya Aaron Rusnell. Dia ini rela bunuh diri dengan cara bunuh diri demi Palestina. Menurut Ustaz, kira-kira itu seperti apa? Kalau kita lihat di itu kan banyak sekali, bahkan ada beberapa orang Islam yang berpendapat akan kemungkinan Al-Mas'ud ini bisa masuk surga. Saya tak tahu bisa seperti apa itu. Dia ini tinggal di Palestina, membakar diri karena bom dengan genosida yang ada di Palestina. Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Pertanyaannya juga luar biasa, Ustaz ya. Silakan langsung dijawab saja, Ustaz, mengingat waktu Tentara tadi ya. tentara. Oke, ada seorang tentara Amerika. Lalu dia bunuh diri dengan cara membakar demi membela Palestina. Jadi harus kita pahami, pertama, tentara ini muslim atau non-muslim? Non-muslim ya? Non-muslim ya? Jelas ya? Artinya syarat masuk surga apa? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi terkait pembelaan terhadap Palestina. Kita tahu bahwa saudara kita di sana sedang dijajah oleh tentara Zionis, entitas Yahudi. Oke, dijajah ya, dijajah. Nah, bagaimana sikap kita? Ternyata hari ini dunia itu beda-beda menyikapinya. Ada yang relawan kemanusiaan juga membela. Ada yang kaum muslimin juga membela. Ada pemimpin kaum muslimin juga membela. Sekarang kita telaah bagaimana pembelaan-pembelaan itu dan seharusnya pembelaan itu seperti apa. Oke, saudara kita di sana itu ditembaki, dibunuh dengan senjata. Mereka dijajah, rumahnya dijajah, negerinya dijajah. Lalu aktivis-aktivis kemanusiaan yang mengatasnamakan HAM, mereka juga membela, tetapi pembelaan mereka atas nama HAM, bukan atas nama akidah Islam, bukan atas dorongan akidah mereka. Dan ini secara sosial boleh-boleh saja gitu ya. Ya mereka bukan non-muslim ya, boleh-boleh saja gitu. Tetapi seruan mereka itu adalah HAM, hak asasi manusia, gitu ya. Lalu kita lihat lagi di atasnya ada pemimpin kaum muslimin. Mereka mengatakan membela kaum orang-orang Palestina, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengecam, oh begini begitu, begini begitu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendiamkan. Ternyata mereka itu punya pasukan yang seharusnya bisa menggerakkan pasukan itu untuk membebaskan Palestina, tetapi mereka tidak mau dan tidak bisa, gitu ya, atas segala macam, atas perjanjian ini, perjanjian itu. Yang jelas mereka tidak mau membebaskan Palestina. Lalu bagaimana sikap kita yang tidak punya kekuasaan,
lalu kita juga terbatas, tidak bisa ke sana, maka yang bisa kita lakukan bahwa seharusnya kaum muslimin ini bersatu. Bersatu dalam hal apa? Kalau seandainya kaum muslimin ini bersatu di bawah naungan negara Islam, yang mana negara Islam inilah yang nanti bisa mengirimkan tentara-tentaranya untuk membebaskan saudara kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyeru kaum muslimin, berdakwah, menyampaikan ternyata kaum muslimin saudara kita di sana perlu bantuan. Bukan hanya bantuan obat-obatan, bukan hanya makanan. Memang mereka perlu makanan, obatan, tetapi yang perlu mereka inginkan adalah pembebasan, yaitu dengan apa? Dengan senjata. Tentu kita tidak punya senjata, maka kita serukan kepada kaum muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin untuk apa? Untuk bersatu supaya membebaskan Palestina. Begitu. Jadi kita harus ada andil, minimal kita berdakwah. Jadi apa dalilnya itu? Lupa saya bahasa Arabnya. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita punya tangan, kekuasaan, makalah ubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Tetapi kita tidak punya tangan, tidak punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka pemimpin kaum muslimin pasti akan dihisap nanti. Yang kedua, dengan lisan. Jadi Allah itu dengan setelah kekuasaan dengan lisan. Yang mana lisan ini kita semua punya. Minimal misalnya, boy, yuk kita dakwah. Yuk kita menerapkan syariat Islam. Yuk kita bersatu. Yuk kita mengkaji. Itu menggunakan lisan. Kalau orang-orang tidak punya lisan, maka dia terbebas. Baru ketiga, yaitu dengan hati. Yang mana hati ini selemah-lemahnya iman. Artinya tidak ada perintah berdiam diri. Minimal itu dengan hati kalau tidak punya lisan. Kalau kita punya lisan, tetapi kita tidak mau ngomong misalnya, tidak membela saudara kita, maka pasti kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya yang alhamdulillah masuk ke kami. Mengingat waktu juga sudah hampir berbuka, izinkan saya merangkum apa yang Ustaz sampaikan. Tadi sudah saya tulis beberapa. Ada 7 yang saya rasa perlu saya sampaikan ulang. Yang pertama adalah yang Ustaz sampaikan, Nabi Muhammad adalah manusia terbaik, Ustaz. Kemudian rezeki dan ajal adalah cabang dari qada dan qadar. Ini yang ketiga, saya agak gemeter ternyata tadi ditanya siap mati enggak. Jadi saya tanya, siapa yang kita di sini sudah siap mati? Saya tadi jawabnya pelan-pelan Ustaz. Jadi saya agak ngeper sedikit tadi ketika ditanya siap mati. Nah, berikutnya adalah yang keempat, pemahaman menentukan perbuatan seseorang. Jadi ketika ingin mengubah seseorang, pemahaman yang harus kita ubah. Yang kelima adalah penyebab datang rezeki dan ajal adalah dari Allah, sedangkan usaha kita adalah al-hal. Itu menjadi poin penting juga. Kemudian yang keenam adalah kematian itu atas izin Allah, namun prosesnya jika melanggar syariat Islam akan mendapat siksa. Nah, yang ketujuh pada closing statement-nya adalah fokus pada area yang dikuasai dan menerima dengan ridho atas contoh Allah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk akhir acara, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, izin pantun satu lagi Ustaz. Silahkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh dong hari Rabu kita kesini lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.